Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Siddiq Alfaruqi dari kelas D7BA, mata kuliah Kewarganegaraan Universitas Bina Nusantara. Baiklah, di mata kuliah kali ini, atau di sesi kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait dengan tugas kelompok mata kuliah kewarganegaraan sebelumnya. Mungkin saya akan coba share screen terlebih dahulu ya. Oke, baiklah. Pada tugas kelompok kemarin, kita membahas tentang penguatan peran mahasiswa dan kolaborasi generasi muda dalam menghadapi dampak perubahan iklim di wilayah rentan perkotaan pinggiran. Ya, sebelumnya saya merupakan anggota dari kelompok 4. Lalu kita langsung saja ya, masuk ke latar belakang. Perubahan iklim merupakan tantangan besar pada abad ke-21 yang berdampak luas pada aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan kesehatan, termasuk di Indonesia, yang sangat rentan akibat kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur. Data dari UNICEF menunjukkan lebih dari 50 juta anak Indonesia tinggal di wilayah rawan iklim seperti banjir, kekeringan, dan gelombang panas, dengan kawasan peri-urban menjadi titik krusial karena tekanan ganda urbanisasi dan minimnya kapasitas adaptasi. Sayangnya, isu perubahan iklim belum menjadi prioritas utama pemerintah daerah yang lebih fokus kepada pembangunan jangka pendek. Tujuan penelitiannya itu mendorong terbentuknya komunitas adaptif dan partisipatif dalam menghadapi perubahan iklim melalui edukasi, kampanye literasi iklim, serta aksi nyata berbasis lingkungan. Yang kedua, memfasilitasi kolaborasi lintas sektor seperti mahasiswa, pemuda lokal, LSM, dan pemerintah, guna membangun kesadaran kolektif serta strategi adaptasi dan mitigasi berbasis komunitas. Lalu yang ketiga, mengembangkan kapasitas masyarakat dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko iklim seperti melalui pelatihan, workshop, serta inisiatif lokal berkelanjutan seperti urban farming, reboisasi, pengelolaan sampah, dan energi terbarukan. Lalu menumbuhkan kesadaran kepemimpinan serta kemampuan beradaptasi mahasiswa sebagai warga negara global yang berperan aktif dalam menciptakan solusi perubahan iklim sesuai dengan konteks lokal. Lalu, rumusan masalah, bagaimana eh, bagaimana meningkatkan kesadaran iklim dan tanggung jawab sosial generasi muda, khususnya mahasiswa di wilayah periurban terhadap dampak. Lalu, bagaimana mahasiswa dan generasi muda dapat meningkatkan kapasitas adaptasi dan keterlibatan aktif dalam inisiatif, mitigasi, dan edukasi perubahan iklim di komunitasnya? Lalu, bagaimana membangun model kolaborasi yang efektif antara mahasiswa, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lain dalam upaya mitigasi perubahan iklim di wilayah rentan perkotaan pinggiran? Lalu, apa saja strategi komunikasi yang efektif untuk menyebarluaskan informasi tentang perubahan iklim kepada generasi muda? Lalu bagaimana cara mengukur dampak program edukasi perubahan iklim terhadap perilaku mahasiswa dan komunitas? Lalu bagaimana mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya lokal untuk mendukung proyek-proyek terkait perubahan iklim? Lalu apa saja tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim dan bagaimana cara mengatasinya? Lalu, bagaimana menciptakan kesadaran kolektif di antara mahasiswa dan komunitas lokal mengenai pentingnya aksi terhadap perubahan iklim? Lalu, hasil temuan dari beberapa responden kita yaitu responden pertama, Raffi Ramadan, ditemukan bahwasanya literasi iklim rendah, mahasiswa masih menganggap isu perubahan iklim abstrak dan jauh dari kehidupan sehari-hari meskipun dampaknya sudah dirasakan langsung seperti banjir, kekeringan, dan polusi. Lalu keterlibatan terbatas. Partisipasi mahasiswa dalam aksi iklim terhambat minimnya fasilitas, dukungan kampus atau pemerintah, serta beban akademik, sehingga menyebabkan kurang aktifnya mahasiswa dalam aksi-aksi iklim tersebut. Lalu, perlunya ruang dialog bagi generasi muda membutuhkan wadah inklusif untuk menyuarakan pandangan dan terlibat dalam proses kebijakan terkait iklim.
Lalu, eh, mahasiswa harus mampu menjadi agen perubahan dengan menghubungkan ilmu akademis ke kebutuhan komunitas, memfasilitasi edukasi, merancang solusi lokal, dan berkolaborasi lintas sektor. Lalu, media sosial yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi dan menggerakkan aksi lewat kampanye digital, video edukasi, hingga tantangan viral. Lalu, berupa aksi nyata inspiratif seperti urban farming dan kampanye bersih sungai menunjukkan kontribusi mahasiswa dalam memperkuat ketahanan komunitas terhadap perubahan iklim. Lalu responden dua yaitu Reni Arlinda. Hasil temuannya yaitu dampak nyata perubahan iklim di wilayah pinggiran kota seperti banjir musiman, kekeringan, dan suhu ekstrim yang langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat. Yang kedua, akses informasi dan sarana adaptasi masih terbatas sehingga masyarakat kesulitan menghadapi risiko iklim. Lalu kurangnya kesadaran, lalu kesadaran mahasiswa mulai tumbuh terutama di kalangan yang aktif organisasi, namun sebagian besar masih banyak menganggap isu iklim perubahan iklim ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan bukan tanggung jawab bersama. Lalu peran strategis mahasiswa diperlukan melalui program literasi iklim yang kreatif, inklusif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Lalu keberlanjutan program bergantung pada kolaborasi dengan warga, pemerintah lokal, dan pihak terkait melalui forum komunikasi tetap. Lalu responden tiga yaitu Putra ditemukan atau mendapatkan hasil temuannya itu literasi iklim mahasiswa, literasi perubahan iklim dari mahasiswa masih rendah sehingga masih banyak disepelekan. Lalu pentingnya integrasi pendidikan iklim ke dalam kurikulum disertai program aksi nyata agar mahasiswa memahami dan berkontribusi pada adaptasi dan mitigasi. Lalu keterlibatan mahasiswa masih terbatas akibat minim fasilitas, kurang dukungan dari kampus maupun pemerintah. Lalu diperlukan ruang dialog yang lebih agar generasi muda ini mampu menyuarakan pendapat-pendapatnya. Lalu mahasiswa berpotensi sebagai agen perubahan juga. Dan media sosial sangat efektif digunakan untuk menyebarkan informasi dan melakukan gerakan-gerakan aksi yang berhubungan dengan perubahan iklim. Lalu, ini merupakan hasil temuan dari responden yang terakhir yaitu Tommy, yang di mana kesadaran mahasiswa terkait perubahan iklim masih rendah dan perlu ditingkatkan. Lalu keterlibatan mahasiswa dalam literasi dan advokasi iklim masih kurang. Lalu cara yang efektif meningkatkan kontribusi mahasiswa itu melakukan kampanye digital melalui sosial media, diskusi yang terbuka antar masyarakat dan pemerintah. Lalu gerakan penghijauan di Jakarta juga sangat penting. Lalu eh, eh, harapan-harapan yang besar agar mahasiswa atau generasi muda menjadi agen perubahan yang aktif dalam membangun negara yang lebih baik ke depannya. Baiklah, lalu poin terakhir itu solusi yang ditawarkan. Yang pertama yaitu integrasi literasi iklim dalam pendidikan. Diperlukannya integrasi isu perubahan iklim ke dalam kurikulum pendidikan tinggi. Oleh kedua, mahasiswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dilibatkan dalam program aksi nyata untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap hal ini. Lalu solusi yang kedua itu peningkatan kesadaran dan partisipasi mahasiswa. Generasi muda perlu didorong menjadi lebih proaktif, baik melalui organisasi, kampanye digital, maupun program berbasis komunitas. Lalu, ruang partisipatif yang inklusif harus terbuka, harus dibuka agar suara mahasiswa itu lebih didengar, disuarakan, dan bisa melakukan kontribusi yang lebih aktif. Lalu, solusi yang ketiga yaitu penguatan aksi nyata berbasis komunitas, yaitu inisiatif seperti urban farming tahan iklim, pengelolaan sampah terpadu, penghijauan kota, serta kampanye bersih-bersih sungai yang juga menjadi solusi praktis yang dapat dilakukan langsung oleh masyarakat, dirasakan langsung oleh masyarakat. Program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga memperkuat ketahanan komunitas menghadapi risiko iklim. Lalu solusi keempat yaitu optimalisasi media sosial dan teknologi. Media sosial dipandang sebagai sarana efektif untuk menyebarkan literasi iklim, pencerdasan, menggerakkan kampanye, dan membangun gerakan-gerakan kolektif.
Lalu pemanfaatan teknologi juga dapat menunjang transparansi, komunikasi, serta inovasi solusi adaptasi iklim ini. Lalu solusi yang kelima itu kolaborasi lintas sektor untuk berkelanjutan seperti kolaborasi antara masyarakat, mahasiswa, pemerintah, dan organisasi lainnya yang bisa menjalin kolaborasi sehingga terbentuklah suatu forum komunikasi tetap yang akan berkelanjutan. Lalu yang terakhir itu dukungan pelatihan teknis, pendampingan serta kemitraan lintas sektor diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya terkait dengan materi kali ini. Baiklah, selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya.